kita untuk melangkahkan di dalam kehidupan kita ini, hadirin sekalian. Al-Quran sebagai penyelamat kita nanti ketika kita nanti di akhirat. Maka orang bertakwa meyakini Al-Quran adalah way of life, jalan hidup. Semua yang ada di Al-Quran dia jalankan. Semua ajaran-ajaran Islam secara kafah ia ajar, ia lakukan, ia laksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara universal, secara menyeluruh, hadirin sekalian, sahabat jamaah ikhwafillah rahimakumullah. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh separuh-separuh ketika kita menjalankan ajaran Islam ini. Ikhwafillah rahimakumullah, sahabat jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Inilah sifat-sifat daripada orang-orang bertakwa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat awal ini. Lalu kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang senantiasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ketika melangkah selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa ini. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang yang bertakwa ini senantiasa akan mendapatkan keuntungan ataupun hasil buah daripada ketakwaan, yaitu sebuah keberuntungan. Apa saja keberuntungan yang dimiliki bagi orang yang bertakwa? Yang pertama, di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Inilah keuntungan yang akan dihasilkan bagi orang yang bertakwa. Apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan senantiasa diberikan oleh Allah jalan-jalan kemudahan. Masya Allah hadirin. Ikhwafillah, sahabat jamaah yang dimuliakan Allah, ini buah yang pertama yang dikatakan oleh Allah, yaj'al lahu makhraja. Jadi orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul dalam hidupnya ini selalu diberikan kemudahan-kemudahan di saat mendapatkan masalah-masalah kehidupan. Tidak dibiarkan oleh Allah begitu saja menjalankan ujian-ujian Allah. Senantiasa mendapatkan jalan keluar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Senantiasa diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak terduga. Apa itu rezeki? Macam-macam, bukan hanya sekedar yang berbentuk harta, berbentuk uang. Mungkin ada seorang pasangan suami istri yang tadinya lama tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berdoa. Kalau ada kesalahan-kesalahan mereka bertobat, mohon ampun kepada Allah. Lalu menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan melihat ikhtiar ini, mereka menjadi orang yang bertakwa. Akhirnya Allah berikan rezeki yang tak disangka berupa anak di dalam rahim sang istri. Jadi rezeki tidak hanya dalam bentuk uang. Rezeki tidak hanya dalam bentuk harta. Sesuatu yang diinginkan, yang diberkati, yang dirahmati, itulah rezeki. Kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Maka orang yang bertakwa, dia akan selalu mendapatkan rezeki Allah yang tidak disangka-sangka.
Kemudian selanjutnya yang ketiga, apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka dia akan dicukupi. Masya Allah. Kalau tadi dikasih rezeki yang tak disangka-sangka, maka selanjutnya bagi orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah segala sesuatu yang dicukupi. Tidak pernah merasa kekurangan dalam hidup ini. Mungkin dia bisa tinggal di gubuk, di rumah yang sederhana, tapi hidupnya penuh dengan kegembiraan, hidupnya penuh dengan kebahagiaan, qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka inilah yang disebut dengan mencukupi. Tidak pernah merasa kekurangan. Selalu saja merasa tercukupi. Kenapa? Karena orang yang bertakwa senantiasa bersyukur kepada Allah. Sehingga apapun yang diberikan Allah senantiasa disyukuri dan senantiasa merasa tercukupi. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian buah daripada ketakwaan, ya, wa ulaika humul muflihun, ya, mereka mendapatkan keuntungan yaitu berupa buah hasil daripada ketakwaan. Selanjutnya yang keempat yaitu senantiasa hidupnya penuh dengan keberkahan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96, di situ Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya, kata Allah, seluruh penduduk negeri ini amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, ya, maka akan diberkahi, akan dibukakan jalan keberkahan di suatu penduduk negeri ini, baik dari langit maupun dari bumi. Keberkahan. Ikhwafil. Maka lihatlah pada hari ini, lihatlah saat ini, bagaimana dengan negeri kita. Ini menjadi sebuah koreksi. Berbagai macam musibah, berbagai macam penderitaan rakyat yang kita alami saat ini. Sebuah muhasabah untuk kita. Apakah kita semua telah bertakwa kepada Allah? Sehingga keberkahan yang kita harapkan di negeri ini seakan-akan sulit kita dapatkan. Ingat kembali kata Allah di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqhum ba'dal ladzi 'amil la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Akibat apa? Akibat daripada perbuatan tangan manusia. Maka Allah tampakkan segala perbuatan mereka itu dengan musibah-musibah yang Allah turunkan di suatu negeri ini. Untuk apa? Agar merasakan apa yang telah kita lakukan di negeri ini. Untuk apa? Untuk jadikan pelajaran. La'allahum yarji'un. Agar mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, sahabat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka mulai hari ini, mari kita perbaiki jiwa-jiwa kita ini. Perbaiki segala kekurangan-kekurangan kita ini. Jadikan diri kita ini senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semua penduduk negeri ini akan menjadi
penduduk atau menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Negeri yang rakyatnya senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga menjadi negeri yang makmur, yang rakyatnya insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jamaah rahimakumullah, demikianlah tausiah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat keluarga kita, buat semua rakyat Indonesia yang tercinta. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian sudah tausiah dari Ustadz Imam Abu Refa dengan tema sifat dan buah dari ketakwaan. Sebelum kita bertanya-tanya dengan Ustadz Imam Abu Refa, sahabat jamaah, kita ada kesimpulannya ya. Nih kesimpulan sudah catat nih. Ya, sudah catat. Oke, langsung saja. Buah dari ketakwaan. Ia akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, sebagaimana doa yang sering dipanjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, ya, ada satu lagi ya. Buah dari ketakwaan adalah mereka akan memperoleh al-izzah, yaitu keagungan, kehormatan, kemuliaan, dan kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya, gitu. Jadi ambil kesimpulannya yang positif ya, jauhkan yang negatif, yang terutama ketakwaan, gitu ya. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol, gayanya ngobrol-ngobrol. Kita langsung ke Ustadz Imam Abu Refa. Habis tausiah kayaknya sudah beberapa episode ya, Ustadz Imam Abu Refa semakin bercahaya. Wah, sebelum bercahaya Pak, ngopi dulu kita. Ngopi lagi. Iya, alhamdulillah. Terus alhamdulillah ya. Jadi gini Ustadz, kan tadi udah tausiahnya sifat dan buah dari ketakwaan tuh sangat beberapa dari saya pribadi kayaknya menyentuh juga nih ya, di dalam hati Jos Jaimah ya. nyentuh Pak ya. Nggak nempel ya nyentuhnya. Tapi nempel juga loh. Nempel Ustadz, Jojo nempel Ustadz gitu ya. Oke, untuk sahabat jamaah yang mau komentar, mau bertanya, boleh langsung di kolom komentar. Cari program Ngopi Yuk ya. Dan juga jangan lupa di channelnya Jos 4 Entertainment ya. Pak Ustadz, ada tambahan? Kayaknya udah cukup. Udah cukup. Ya. Nah, Pak Ustadznya udah cukup. Oke. Kasihan kameramen. Ya. Oke, untuk sahabat jamaah, saya akhiri ya. Saya Jos Jaimah bersama Ustadz Imam Abu Refa ngundur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari awal dan akhir ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi yuk. Ngobrol perkara iman.